ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan saya pilih dari Amsal pasal 14 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan dan media sosial, itulah tema kita pada saat ini. Perempuan adalah makhluk bebas yang dapat menentukan keputusan dalam hidupnya. Salah satu keputusan yang bebas dipilih oleh kaum perempuan adalah dalam hal berkomunikasi. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya saat sekarang ini menuntut kaum perempuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga keberlangsungan komunikasi yang baik dengan sekelilingnya, menjadikan kaum perempuan harus pandai menjaga keduanya agar semuanya berjalan dengan baik. Jarak dan waktu adalah salah satu alasan mengapa para wanita atau kaum perempuan memilih media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Media sosial adalah media online yang memungkinkan kaum perempuan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Media sosial adalah media online yang memungkinkan kaum perempuan untuk berbagi serta menciptakan konten. Media sosial dapat digunakan untuk berbagi keperluan seperti berkomunikasi, berkolaborasi, berbisnis, dan lain-lain sebagainya. Media sosial ini bila digunakan dengan baik akan membawa keuntungan yang besar bagi kaum perempuan. Tetapi manakala media sosial ini tidak dipergunakan dengan baik atau tidak digunakan dengan bijak, maka akan membawa kerugian yang besar, bahkan kehancuran bagi penggunanya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, jadikan media sosial sebagai fasilitas, bukan pengganti hubungan nyata. Jadikan media sosial sebagai fasilitas, bukan pengganti hubungan nyata. Dalam pertama Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang, cintailah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Alkitab mendorong kita untuk menjaga, mencintai, dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita dengan disertai rasa takut akan Allah. Dan dalam menjalin hubungan dengan Allah dan juga sesama, yang harus kita utamakan adalah hubungan atau tindakan nyata. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah media sosial hanyalah sebagai fasilitas atau penghubung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial yang kedua, kontrol pemakaiannya
jangan dikontrol olehnya. Pemakaian atau penggunaan media sosial yang tidak dikontrol dapat berdampak buruk bagi penggunanya. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Media sosial dapat menjadi berhala bagi kita apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Media sosial dapat menjadi berhala bagi kita apabila media sosial itu tidak dikontrol pemakaiannya. Media sosial dapat menjadi berhala bagi kita apabila media sosial itu yang digunakan tidak dibatasi waktunya. Karena itu, atur waktu penggunaannya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media sosial itu. Kita tahu media sosial menampilkan banyak hal-hal yang sangat menarik perhatian kita. Karena itu, kita perlu mengontrol penggunaannya sehingga kita dapat mengatur waktu dengan baik. Mana waktu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang perempuan, mana waktu untuk melakukan penyembahan, membaca firman Tuhan dan berdoa, mana waktu yang kita gunakan untuk menggunakan media sosial. Yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan media sosial yang ketiga, unggah hal-hal yang membangun. Unggah hal-hal yang membangun. Roma pasal 14 ayat 19 mengatakan, "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Ketika kita menggunakan media sosial, perhatikan hal-hal yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Dan unggah atau share hal-hal yang dapat membangun orang lain. Hindari penyebaran konten yang merugikan, seperti sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hindari penyebaran konten pornografi. Hindari penyebaran konten aksi kekerasan dan lain-lain sebagainya. Yang perlu disebarkan sebagai anak-anak Tuhan ialah hal-hal yang dapat memuliakan Allah, seperti puji-pujian kepada Tuhan, menyebarkan pesan-pesan harapan yang akan membangkitkan semangat bagi orang lain, bagikan ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan orang-orang lain, bagikan kata-kata motivasi serta mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Hal-hal yang perlu diunggah seperti konten yang mendidik, berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial, membagikan cerita pengalaman atau kesaksian dengan harapan mengarahkan orang lain kembali kepada Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.